Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di latihan 5, yaitu kita mau membahas soal nomor 4 sampai dengan nomor 5. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai. Nah, pertama-tama ingat kembali ya, rumusnya ini dibaca sebagai akar B. Nah, lalu A pangkat M, lalu di akar N, itu artinya A pangkat M per N. Ya, nah, ingat. Dan juga ini. Jadi nomor 4, nyatakan dalam bilangan berpangkat. Soal nomor A, 1 per akar 4 di pangkat 5. Jadi, kalau akar biasa itu artinya dia basisnya 2 ya. Jadi, 1 per akar 4 pangkat 5 itu sama artinya dengan 1 per 4 pangkat 5 per 2. Nah, karena dia bentuk 1 per, kita naikkan ke atas menjadi 4 pangkat minus 5 per 2. Nah, kalau kalian mau lanjut sederhanakan boleh ya. 4 ini kan ditulis sebagai 2 pangkat 2. Nah, lalu 2 pangkat 2 dipangkat lagi dengan minus 5 per 2, kalian boleh tulis sebagai 2 pangkat minus. Jadi, mau jawaban yang mana terserah, boleh ini, boleh. Soal nomor B, 1 per akar 3 dari 5 pangkat 4. Bentuknya sama dengan yang A tadi, berarti 1 per 5 pangkat 4 per 3. Kita bisa tarik ke atas menjadi 5 pangkat minus 4 per 3. Nah, soal nomor C, 2 per akar dari A pangkat 5. Berarti 2 per A pangkat 5 per 2. Kita tarik ke atas menjadi 2 kali A pangkat minus 5 per 2. Nah, soal D bentuknya mirip ya. Jadi, saya tuliskan saja jawabannya ini. Nah, kita lanjut ke soal E. Yang atas, dia berbentuk pecahan. Yang atas adalah akar dari X pangkat 3, berarti itu sama dengan X pangkat 3 per 2. Sedangkan yang bawah adalah akar dari Y pangkat 9. Itu sama dengan Y pangkat 9 per 2. Selesai. Nah, soal nomor F. Yang atas adalah akar A, berarti itu adalah A pangkat setengah. Sedangkan yang bawah itu akar 3 dari B pangkat 4. Berarti kita bisa tulis sebagai B pangkat 4 per 3. Sedangkan C pangkat 5 kalau di akar 3 berarti sama dengan C pangkat 5 per 3. Selesai. Nah, soal nomor G, di atasnya minus 8, di bawahnya adalah akar 3 dari A pangkat 7 dan B pangkat 8. Berarti A pangkat 7-nya di akar 3 menjadi A pangkat 7 per 3, sedangkan B pangkat 8-nya di akar 3 menjadi B pangkat 8 per 3. Selesai. Nah, soal nomor H adalah yang atas akar 3 dari X kuadrat menjadi X pangkat 2 per 3. Nah, kalau yang bawah adalah akar 4 dari 16 dan Y pangkat 6. Berarti 16-nya di akar 4 dan Y-nya juga, Y pangkat 6-nya juga di akar 4. Nah, kita lihat 16 itu kalau di akar 4 boleh ditulis jadi 2 ya. Nah, jadi lalu yang 6 per 4 ini bisa disederhanakan menjadi 3 per 2. Nah, jawaban akhir. Bentuk I dan J bentuknya sudah mirip ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi penyelesaiannya ingat bahwa minus 64 ini bisa ditulis sebagai 4 di pangkat 3. Jadi kalau di akar 3 jadinya 4. Ya. Nah, jawaban akhir ini. Dan jawaban akhir untuk J seperti tidak susah ya. Nah, 81 itu bisa ditulis jadi 3 pangkat 4. Jadi kalau di akar 4 menjadi. Nah, yang lainnya seperti kita X pangkat min 5 di akar 4 menjadi X pangkat min 4. Nah, cuma seperti yang I nanti, ini kan sama-sama X ya, X pangkat min 2 dan X pangkat min 2. Nah, jadi bentuk bagi, ini kenapa bisa jadi min tengah, itu karena dia dari minus 5 per 2 yang di atas, oke, kurang dengan min 2 yang di bawah. Karena bentuk per, maka pangkatnya dikurang. Kalau kalian sederhanakan, hasilnya ini. Demikian juga yang ini. Yang atasnya ada minus 8 per 3, yang bawahnya ada minus 5 per 4. Jadi kita kurangkan ya, minus 8 per 3, kita kurangkan dengan minus per 4. Jadi dapatnya minus
12/12. Sedangkan yang bawah tetap Y pangkat 3/2 dan ada 3-nya dan jangan lupa ada minus. Oke, nah soal nomor 4 selesai. Kita lanjut ke soal nomor 5. Bentuknya sama-sama saja ya. Nah, ini untuk soal nomor A, ini adalah akar 3 dari 25. 25 bisa ditulis jadi 5 kuadrat, lalu di akar 3. Nah, ingat bentuk akar itu artinya adalah pangkat seper. Pangkat sepertiga menjadi pangkat 2/3. Soal nomor B, 16-nya di akar, A pangkat 3-nya juga di akar. Nah, 16 di akar jadinya 4. A pangkat 3 di akar menjadi A pangkat 3/2. Ya, ingat akar artinya pangkat seper. Nah, soal nomor C. Akar 3 dari 15 A pangkat 4. Berarti 15-nya di akar 3 sama artinya dengan di pangkat sepertiga. Dan A pangkat 4-nya juga di pangkat sepertiga. Berarti soal C jawabannya seperti nomor D. Bentuknya sama ya. Nah, cuma minus 27 ini kita bisa tulis sebagai minus pangkat 3. Kalau di pangkat sepertiga lagi tersisa. Nah, lalu A pangkat 8/3-nya tetap ada. Soal nomor E, nya sudah sama ya. Jadi, semuanya di akar 4, 81 di akar 4 jadi 3. A pangkat 9 di akar 4 menjadi 9/4. B pangkat 6 di akar 4 menjadi 6/4. Nah, ini disederhanakan jadi 3/2 dan selesai untuk E. Nah, untuk F, ingat ya, ini bentuk kurang. Jadi, tidak bisa di akar masing-masing. Kalau kalian tulisnya seperti ini, salah ya. Nah, kalau kalian tulisnya seperti ini, salah. Yang benar adalah ini harus dianggap sebagai satu paket, lalu di akar 3, berarti buka kurung X kurang Y, tutup kurung pangkat sepertiga. Ya, ingat, jangan seperti ini. Salah. Bentuk tambah kurang tidak kompatibel dengan bentuk pangkat ataupun bentuk akar. Nah, soal nomor G. Seperti yang E ya, berarti masing-masing kena akar, 5 di akar, X pangkat min 6 di akar, dan Y pangkat 7 di akar. Bentuk H pun sama, masing-masing di akar 4. Bentuk I masing-masing di akar 3. Nah, min 1-nya ini, min 9 ini kita pecah menjadi min 1 dan 9. Oke, nah jadi min 1-nya di akar 3 tetap min 1. 9-nya jadinya 3 pangkat 2, lalu di akar 3. Nah, X-nya di akar 3 dan Y-nya juga di akar 3. Oke, nah yang I bentuknya sudah sama, saya langsung kasih jawab. Oke, demikianlah pembahasan soal nomor 4 dan soal nomor 5 untuk latihan 5 ini. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Ingat, untuk banyak berlatih dan banyak mengulang, maka kalian pasti bisa. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.